Shalom. Puji nama Tuhan, saudara sekalian. Sore hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk merenungkan sebahagian daripada firman Tuhan. Ayat yang kita akan renungkan bersama, kita akan membaca dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15. Kita akan fokus di ayat yang ke-15 dan ayat yang ke-16, dan kita akan masuk untuk merenungkan firman Tuhan, bertumbuh dalam kasih. Yohanes 15 ayat yang ke-15 dan 16, demikian firman Tuhan berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Amin. Ayat-ayat yang kita baca sore hari ini merupakan satu penyataan bukti daripada kepedulian Tuhan Yesus kepada setiap murid-muridnya. Ayat yang kita baca di sini merupakan satu pesan atau satu perintah yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya untuk dilakukan. Kalau kita memperhatikan mulai ayat yang ke-9, bagaimana Yesus mengawali atau mendasari akan apa yang diinginkan untuk dilakukan oleh murid-muridnya, yaitu dikatakan dengan jelas pada ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13, melakukan segala sesuatu itu berdasarkan dengan kasih. Dan kalau segala sesuatu didasarkan dengan kasih, artinya tidak ada satu pemaksaan. Karena apa? Karena kasih itu muncul daripada kesadaran orang-orang yang bisa membuka hati dengan selebar-lebarnya untuk memahami apa yang harus dilakukan dalam hidupnya untuk menyambut kasih itu sendiri. Seseorang yang belum mengerti akan apa sih bagaimana kasih dan bagaimana menyambut akan kasih, maka tidak akan menikmati bagaimana perjalanan hidup itu dengan dasar pada kasih. Hanya cuma sekedar berkata, "Oh, aku tahu kasih," tetapi dia tidak mengalami kasih itu sendiri. Karena apa? Karena dia belum mengalami akan kasih itu. Kenapa belum mengalami akan kasih itu? Karena dia tidak mau membuka hatinya untuk mengenal dan melakukan apa yang menjadi dasar dalam hidup dengan hati yang penuh dengan kasih. Kasih itu sudah hilang sejak manusia jatuh dalam dosa. Pada awalnya Allah membentuk manusia dalam kondisi yang sempurna, dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang dapat untuk saling memperhatikan, saling mempedulikan dengan kasih yang tulus. Tapi dirusak oleh setan sehingga manusia jatuh dalam dosa dan kehilangan kasih. Tidak ada lagi kemurnian kasih dalam hidup manusia setelah manusia jatuh dalam dosa. Buktinya mana? Buktinya di mana Adam dan Hawa, mereka bisa saling melempar kesalahan satu dengan yang lain. Karena mereka sudah jatuh dalam dosa, sehingga kasih itu hilang dalam hidup mereka,
Sehingga mereka tidak mempedulikan lagi. Yang penting aku ini bisa menyelamatkan diriku. Orang lain itu aku jadikan sebagai kambing hitam. Ya, sekali lagi, orang lain yang bisa dilakukan sebagai kambing hitam akan dilakukan kamu yang salah. Untuk apa? Untuk melindungi diri. Ya. Nah, karena manusia berusaha melindungi diri dan kehilangan kasih itu sendiri, maka Allah membuktikan, menyatakan bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh dengan kasih. Nah, karena Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, maka Allah sudah menyediakan jalan untuk manusia kembali boleh menikmati kasih yang luar biasa yang berasal dari Allah. Ya. Dunia tidak bisa memberikan kasih. Coba kira-kira kita pernah menemukan nggak dunia ini ada kasih? Enggak. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa itu sudah tidak ada kasih. Kalau ada kasih, otomatis sudah tidak ada lagi kejahatan yang muncul. Tetapi karena kasih sudah hilang, maka kejahatan yang merajalela, sehingga orang menjadi orang yang begitu egois bagaimana untuk mempertahankan pribadinya dan menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang gak fair. Dan ini terus terjadi dan terus berlaku sampai satu saat manusia itu ditemu kepada titik jenuhnya. Manusia akan mencapai titik jenuh, sehingga manusia itu menyadari apa yang aku lakukan ini tidak ada artinya apa-apa. Aku sudah bekerja keras, aku sudah berusaha dengan baik, tetapi aku tidak menikmati sesuatu. Karena untuk menikmati sesuatu itu ada kasih, saudara. Sehingga dengan kasih itu sendiri yang menjadi dasar untuk kita menikmati hidup ini yang betul-betul bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita bisa menikmati hidup ini. Ya. Karena itu Yesus berkata dengan jelas pada ayat yang lagi ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ya. Dasarnya kasih. Dan kasih itu yang bersumber dikatakan kalau pada ayat yang ke-9, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu, tinggallah di dalam kasihku. Tinggallah di dalam kasih yang bersumber dari Allah. Bukan kasih yang bersumber dari hal yang lain, tapi kasih yang bersumber dari Allah. Dan untuk menikmati kasih yang berasal daripada Allah, maka dikatakan pada ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu. Perhatikan, ya. Semua itu kukatakan kepadamu. Semua itu sudah Tuhan Yesus nyatakan. Ini ya. Supaya apa? Supaya sukacitaku, sukacita daripada Allah itu ada di dalam kamu, sehingga hidupmu penuh dengan sukacita. Haleluya. Ya. Untuk bisa menikmati penuh dengan sukacita, dan supaya sukacita yang berasal pada Allah itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, maka dikatakan ayat yang ke-12, inilah perintahku, inilah peraturan yang aku berikan, untuk kamu bisa menikmati sukacita yang berasal daripada Allah. Maka ini caranya. Apa caranya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Tadi kembali lagi kepada dasar daripada apa yang Allah sudah letakkan pada saat Allah membentuk dunia ini.
Kalau dasar daripada pembentukan dunia ini oleh Allah tidak dengan dasar kasih, maka pada saat Allah membentuk manusia, maka dibiarkan manusia itu sendirian. Dibiarkan manusia itu hidup untuk bisa bergaul aja dengan binatang daripada makhluk yang lebih rendah. Dari bukti daripada kasih Allah, maka Allah melengkapi keperluan dalam hidup manusia, diberikannya kepada manusia itu seorang penolong yang lain. Supaya apa? Supaya bisa berkomunikasi. Kalau pada minggu yang kemarin kita lihat daripada pelajaran firman Tuhan, bagaimana seorang nabi yang besar yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa menyampaikan berita firman yang disampaikan kepada Raja Ahab. Dan apa yang terjadi? Maka Elia sama Tuhan itu diungsikan ke tepi sungai Kerit. Tidak ada lawan bicara bagi Nabi Elia. Sehingga otomatis sangat membosankan. Tetapi itulah cara daripada Allah untuk Elia itu bisa mengalami pertumbuhan kasihnya kepada Allah. Sekali lagi, supaya Nabi Elia itu bertumbuh di dalam kasihnya kepada Allah. Kalau Nabi Elia bertumbuh dalam kasihnya kepada Allah, otomatis dia mempunyai satu pengharapan yang total kepada Allah. Sehingga firman Tuhan yang saya tuliskan tadi pagi, saya bagikan melalui WhatsApp, ada penyerahan diri secara total. Kalau kita ingin menikmati sukacita daripada Allah, kasih daripada Allah, kita perlu untuk adakan penyerahan diri kita secara total kepada Allah. Jangan separuh-separuh. Sehingga benar-benar kita menjadi orang-orang pilihan yang istimewa. Yang istimewa. Sehingga dikatakan firman Tuhan, berharga orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Luar biasa bukan? Istimewa tuh. Orang-orang yang dipilih sebagai umat kesayangan Tuhan. Pada saat dia mati, firman Tuhan berkata berharga di mata Tuhan kematian setiap orang yang dikasihi Tuhan. Ya. Dan sementara di dalam dunia ini orang yang mati, waduh, bukan berharga, penilaiannya macam-macam. Tetapi karena kita sebagai orang-orang pilihan yang istimewa di hadapan Tuhan, maka saat kita mati pun juga berharga. Nah, karena pada saat kita mati menjadikan dunia ini berharga di mata Tuhan, maka Tuhan yang membawa kita untuk menikmati hidup yang kekal bersama dengan Bapa dalam kemuliaan yang kekal di dalam surga yang mulia. Ya, sekali lagi, saat kita meninggalkan dunia ini, kita mati secara tubuh jasmani ini, maka roh dan jiwa kita dibawa masuk untuk menikmati kemuliaan Allah yang kekal. Artinya sesuatu yang dibawa masuk di tempat yang kudus adalah sesuatu yang sangat bernilai, mempunyai nilai tambah yang sangat luar biasa. Dan kalau kita menyadari akan hal ini, selama kita berada dalam dunia ini, kita pun juga harus terus berusaha untuk menumbuhkan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Ya, ini harus kita tumbuhkan. Nah, untuk bertumbuh di dalam kasih itu kita perlu menyadari kembali, katakan pada ayat yang ke-15, ya, dikatakan di situ, aku tidak menyebut kamu lagi hamba.
Sebab hamba nggak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi Yesus menyebut sebagai sahabat. Karena itu Abraham, karena ketaatannya dan penyerahan diri secara total kepada Allah, maka Allah mengatakan Abraham adalah sebagai sahabat Allah, bukan teman. Sahabat. Ya. Antara teman dan sahabat pengertiannya sama atau tidak? Sama atau tidak? Enggak sama, saudara. Ya. Teman cuma sekedar kita kenal, kita bertemu 1-2 kali. Ya. Setelah itu ya sudah. Tapi kalau sahabat, saat bersuka cita, walaupun juga saat berduka cita, tetap ada. Nah, sebagai sahabat itu tidak akan dapat dibatasi oleh ruang waktu. Nggak terbatas. Nggak terbatas. Nah, karena Abraham disebut sebagai sahabat Allah, maka Abraham bisa untuk berkomunikasi kepada Allah setiap saat. Dan saat Abraham berbicara kepada Allah dalam doanya, Allah sebagai Allah yang menempatkan Abraham sebagai sahabat Allah, maka Allah pun juga siap untuk mendengar apapun yang dimohonkan oleh Abraham. Demikian pula kita, apabila status kita berubah dari hamba menjadi sahabat-sahabat Allah, maka apapun yang kita minta kepada Allah, kapanpun juga, dimanapun juga, Allah tetap siap untuk mendengar, memperhatikan, dan mengabulkan. Amin. Kalau kita berkata, oh aku ini cuma sekedar sebagai teman daripada Allah, aku kenal, cuma sebatas sebagai teman, sebatas sebagai kenalan, ya, otomatis berbeda, gitu, berbeda. Kan coba tolong perhatikan saudara sekalian, bisa dibacakan dalam Amsal yang ke-18 ayatnya yang ke-9. Amsal 18 ayat yang ke-9. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Nah, dapatnya dari situ. Ya. Orang yang bermalas-malasan, dia sudah menjadi sahabat, menjadi teman daripada si perusak. Nah, kalau kita kembali memperhatikan di pasal yang ke-17, di ayat yang ke-17 daripada Amsal 17 ayat 17, kita bisa baca di situ, tolong bacakan. Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terus baca lagi pasal 18 ayat yang ke-24. 18 ayat 24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Nah, seringkali kita jatuh kepada hal kemalasan, malesan. Karena apa? Karena kita tidak menyerahkan diri secara total kepada Allah. Sehingga kejenuhan itu muncul. Dan saat kejenuhan muncul, maka kasihnya pun juga hilang. Bagaimana kalau kasihnya hilang dapat dikatakan, dapat disebut sebagai sahabat? Iya. Karena dikatakan pada ayat yang ke-17 dari Amsal 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Saudara sekalian,
saat kita berhasil dalam hidup, orang bertepuk tangan dan orang memberikan selamat kepada kita. Tetapi kalau kita ingin mengetahui seorang sahabat yang benar-benar mengasihi, memperhatikan kita, pada saat kita jatuh dalam keadaan yang sangat memprihatinkan, siapa yang memperhatikan kita? Dialah sahabat. Kalau cuma pada saat kita berhasil orang memberikan ucapan selamat, waduh selamat ya berhasil, ya berhasil, oh itu umum semua. Tapi yang betul-betul menjadi seorang sahabat yaitu pada saat kita jatuh dalam usaha kita, kita jatuh berantakan di dalam langkah kehidupan kita, masih ada orang yang memperhatikan kepada kita, masih ada orang yang siap untuk menolong kepada kita. Inilah sahabat. Ini sahabat. Nah, ini adalah satu hal yang jarang untuk kita bisa temui dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita mempunyai seorang sahabat yang ada dalam hidup kita, kita bisa curhat kepada sahabat kita. Tapi kalau kita cuma curhat kepada teman kita, sekedar teman, tapi kita curhat, maka itu yang akan menjadi gosip yang muncul di belakang langkah kehidupan kita. Jadi dikatakan firman Tuhan, kita mau untuk menjadi bijak, bergaul dengan siapa, dan kita berbicara dengan siapa. Kalau kita menjaga pergaulan kita, kita pun juga menjaga tutur kata kita kepada lawan bicara kita. Maka kita pun juga bisa menikmati bagaimana sih sebetulnya hidup dengan ketenangan, dengan penuh sukacita yang berasal daripada Allah. Nah, supaya kita bisa menikmati sukacita yang berasal daripada Allah, sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 itu, yaitu hendaklah kita saling mengasihi. Nah, untuk kita membuktikan bahwa aku ini saling mengasihi dan aku juga benar-benar mengasihi kepada Tuhan, sudah kita baca ayatnya dalam Amsal yang ke-18 ayat yang ke-9 itu. Jangan bermalas-malasan, jangan santai-santai. Bagaimana kita bisa mengalami pertumbuhan dalam kasih kita kalau kita maunya cuma santai aja, malas? Kenapa rasa malas itu muncul? Di awal dari mana? Daripada kejenuhan. Apa yang menyebabkan manusia menjadi jenuh? Karena rutinitas hidup yang terus berputar seperti itu. Nah, ini kehidupan yang nyata di dalam dunia ini. Sehingga manusia terus berputar dengan segala kesibukannya, dengan perputaran yang tetap sama, membuat manusia itu menjadi jenuh. Nah, kalau sudah menjadi jenuh, akhirnya dia menjadi bosan dan malas untuk melangkah dan bekerja. Karena itu Allah sudah memberikan resepnya. Allah sudah memberikan obatnya. Obatnya apa? Yaitu sukacita yang dari Allah. Amin. Kalau kita menikmati sukacita daripada Allah dalam hidup kita, maka persoalan apapun juga yang kita hadapi dalam hidup ini tidak akan membuat kita menjadi bosan untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Nah, supaya sukacita daripada Allah itu melimpah dalam hidup kita, maka kembali kita melihat langkah kita kepada Allah, dalam iman kita kepada Allah, di mana Allah sudah menunjukkan kasih kepada kita. Apakah kita merespon kasih Allah itu dengan tulus?
Apakah kita sudah meresponkan kasih Allah itu dengan jujur, dengan penuh ucapan syukur di dalam penyerahan diri secara total kepada Allah, atau masih campur aduk semrawut? Kalau campur aduk semrawut, saudaraku sekalian, yang muncul apa? Yang muncul adalah kepusingan kita, pusing sendiri. Kenapa? Semrawut hidupnya. Karena itu dikatakan firman Tuhan dengan jelas, ya, baiklah kita mau benar-benar menjadi sahabat-sahabat Allah dengan cara bagaimana kita mau menumbuhkan kasih kita kepada Allah, bertumbuh, ya. Dan kita melihat, saudara sekalian, bagaimana Yesus memberitahukan dan mengajarkan kepada Petrus dalam Yohanes pasal yang ke-21. Kalau kita perhatikan di situ, kita seringkali melihat kepada satu sisi. Kenapa kok Tuhan Yesus sampai bertanya kepada Simon Petrus sebanyak 3 kali? Kalau kita perhatikan di Yohanes 21 ayat yang ke-15 sampai 19, ya, itu 3 kali Tuhan bertanya kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka? Pertanyaan Yesus kepada Simon Petrus itu sebanyak 3 kali. Dan Petrus menjawabnya pada jawaban yang pertama di ayat yang ke-15, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dan Yesus menjawabnya, gembalakanlah domba-domba. Demikian juga pertanyaan yang kedua pada ayat yang ke-16. Dan bahkan juga, ya toh, dikatakan pada ayat yang ke-17, Simon Petrus pun juga memberikan jawaban yang sama. Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi. Dan di ayat yang ke-17 Petrus memberikan jawaban. Dikatakan, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu segala sesuatu yang ada dalam hidupku. Engkau tahu Tuhan. Aku tidak bisa sembunyikan apapun juga dari hadapan Tuhan. Engkau yang tahu. Dan kita merenungkan kenapa kok Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali. Kita kembali melihat ke belakang sebentar. Di fase ke-21, kalau kita perhatikan di ayatnya yang ketiga, bisa dibaca. Yohanes 21 ayat yang ketiga. Yohanes 21 ayat 3. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Nah, kita perhatikan, ya. Petrus berkata, aku akan pergi untuk menangkap ikan. Ini perkataan Petrus. Dan pada saat berada bersama dengan Yesus, ya, Petrus berkata apa kepada Yesus? Sekalipun semua meniadakan engkau, aku tidak akan meniadakan engkau. Aku rela mati bersama engkau. Loh, itu perkataan Petrus kepada Yesus. Yesus berkata apa? Sebelum ayam berkokok pagi ini, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan fakta, siapa Petrus? Seorang murid yang sangat luar biasa. Luar biasa. Tetapi karena rutinitas dalam hidupnya sebagai sekedar murid, mengikut Tuhan begitu aja, tidak mengalami kasih, tidak mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya yang signifikan, sehingga membuat Petrus menjadi jenuh.
Dan begitu dia melihat Yesus ditangkap, Yesus mati disalib, Yesus dikuburkan, maka Petrus mengambil keputusan, aku mau pergi menangkap ikan. Aku mau pergi kembali kepada jalan hidupku yang lama sebagai seorang penangkap ikan. Ya. Dan dikatakan pada ayat-ayat berikutnya, semalam-malaman mereka bekerja mencari ikan dan tidak dapat ikan apa-apa. Dan siapa yang bersama dengan Petrus? Ada murid yang dikasih itu. Ada murid yang begitu dekat dengan Tuhan. Bacakan ayat yang ke-7. Yohanes 21 ayat 7. Ayat 7. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Nah, dapat ikan. Ya. Yang ngomong kepada Petrus bahwa itu Tuhan siapa? Adalah murid-murid yang dikasih Yesus. Siapa murid-murid yang dikasih Yesus? Adalah anak-anak Zebedius. Dan kalau kita perhatikan pada ayatnya yang kedua, dikatakan di situ, di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, sementara anak-anak Zebedius, kalau kita kembali memperhatikan, saudara sekalian, tolong bisa dibacakan deh. Ya. Di dalam Injil Markus pasal yang ke-10. Dibacakan dulu. Markus pasal 10. Di ayat yang ke-35 sampai 37. Markus 10 ayat 35 sampai 37. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Nah, ini permintaan. Permintaan dari siapa? Daripada Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedius, yang juga disampaikan oleh ibu mereka. Dicatat dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Dan pada saat anak-anak Zebedius ini mengambil langkah mengikuti Petrus, di mana posisi daripada anak-anak Zebedius pada saat di dalam perjamuan malam bersama Yesus? Bisa dibacakan Yohanes 13 ayat yang ke-23. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nah, dapat ikan. Pada saat perjamuan malam, anak-anak Zebedius itu berada dekat dengan Yesus, berada di sebelah kanan. Begitu akrabnya mereka, bukan? Begitu dekatnya mereka. Tetapi kenapa kok mereka akhirnya bisa kehilangan kasih dan tidak bertumbuh dalam kasih? Karena mereka tidak mau untuk mengalami satu pertumbuhan dalam hidup. Nah, pertumbuhan inilah sebagaimana yang Yesus tanyakan kepada Petrus dalam Yohanes yang ke-21 di ayatnya yang ke-15 tadi sampai ayat yang ke-19. Kenapa Yesus bertanya kepada Petrus sampai 3 kali, apakah engkau mengasihi aku? Yesus ingin supaya Petrus bukan cuma asal ngomong, tetapi Yesus ingin supaya betul-betul Petrus itu melakukan apa yang dikatakan.
Banyak orang cuma bisanya gembar-gembor, saudara. Teriak-teriak, tapi tidak bisa melakukan. Saya teringat akan satu kisah yang dicatat dalam sebuah buku. Ada seorang bapak, seorang hamba Tuhan mengajak anaknya pergi ke terminal bus untuk mengambil bus menuju ke tujuan kota yang dituju. Katakan dia lagi di Bungurasi, dia pilih bus dari Bungurasi Surabaya mau menuju ke Jogja. Nah, sang anak memperhatikan seseorang yang ada di terminal bus. Dia berteriak-teriak, "Bapak, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, teman-temanku, Jogja, 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 Jogja." Ya, waduh, penumpang yang mau ke Jogja dipanggil lagi masuk. Jogja, Jogja, Jogja. Ini bisnya ke Jogja, ini bisnya ke Jogja. Begitu ada penumpang yang memang jurusan ke Jogja, mereka masuk ke dalam bus yang digembar-gemborkan sama orang tersebut. Dan kemudian anak ini bertanya kepada bapaknya, "Pak, itu orang kok cuma teriak-teriak sementara busnya berangkat ke Jogja, kenapa kok dia tidak naik ke dalam bus itu dan ikut ke Jogja?" Bapaknya ngomong apa? "Itu namanya calo." Nah, oh, calo ya. Calo. Sebagai calo, Jogja, 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 Jogja. Ada penumpang mau ke Jogja dibawa naik ke dalam bus itu berangkat. Tetapi dia tidak berangkat. Cuma sebagai calo. Anak itu diam dan meneteskan air mata. Menangis. Dan berkata sama papanya, "Pak, itu namanya calo ya, Pak?" Papanya ngomong, seorang calo itu sekalipun dia berteriak-teriak dari pagi ketemu pagi, dia tetap berada di situ dan tidak akan berangkat ke tempat yang dikatakan. Semakin anak itu mendengar penjelasan papanya, anak itu akhirnya tidak tahan dan dia menangis. Papa yang bingung, "Kenapa kamu menangis?" "Pak, Papa lebih baik sekarang jangan jadi pendeta. Karena Papa cuma teriak-teriak, surga, 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 surga. Papa sampai surga apa tidak?" Satu kisah yang singkat dan seingat saya menghentakkan saya kembali saat pertama kali. Apakah saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang calo, atau saya sebagai penumpang yang bersama-sama di bawah kemudi dia Yesus masuk ke dalam surga? Mari saudara, saat petang hari ini kita hanya jangan berkata, "Aku cinta Tuhan" sebagai calo, teriak-teriak. "Oh, aku mau cinta Tuhan, oh, aku mau setia sama Tuhan," cuma teriak-teriak toh. Tapi tidak menjadi wujud nyata. Sadar kita ini calo dan tidak bisa mencapai tujuan yang kita jual. Itu berubah, bukan menjadi seorang calo, tapi menjadi seorang yang ikut di dalam perjalanan menuju ke tempat tujuan kita. Mana tempat tujuan akhir kita? Apakah di dunia ini? Tidak. Tapi tempat tujuan akhir kita adalah surga.
Kita mau punya kasih tahu, terus kita tumbuhkan kasih kita kepada Tuhan. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Seperti pujian yang berkata, tambah hari tambah cinta Tuhan, tambah hari tambah benci dosa. Dosa jangan disayang, dosa jangan dipelihara, dosa jangan dibiarkan terus bercokol dalam hidup kita. Walaupun kita berkata, oh aku anak Tuhan, oh aku orang percaya, oh aku orang Kristen, aku udah dibaptis, aku udah dilahirkan baru, aku udah bisa berkata-kata bahasa roh. Tetapi kalau cuma sekedar sebagai seorang calo, kita tidak akan menikmati hidup berkah di surga. Amin. Karena itu Yesus mengajarkan kepada Petrus secara pribadi sampai 3 kali dengan pertanyaan yang sama. Petrus, kamu jangan cuma bisa ngomong sebagai calo, tapi berubahlah dengan kasihmu yang benar dan bertanggung jawab kepada Allah. Ya. Dan pada saat digiring sama Tuhan sampai ke situ, tidak seketika Petrus langsung bisa berubah. Dan kita perhatikan saudara sekalian, langkah pada Petrus yang berikutnya, yaitu dikatakan pada ayatnya yang ke-20 dan 20 sampai 23, bisa dibaca. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Yohanes 21 ayat 20 sampai 23. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Nah, dapat di sini masih melangkah dengan akal dan kemampuannya sebagai manusia. Masih belum ada satu ketulusan daripada Petrus. Yang ada apa? Yang ada masih asal cemburu. Cemburu kepada siapa? Cemburu kepada murid yang dikasih Tuhan yang mengikuti mereka. Siapa? Anak-anak Zebedeus. Dan sementara mereka mengikuti kepada Petrus, kenapa mereka ikuti kepada Petrus? Karena Petrus berkata kepada mereka, aku akan pergi menangkap ikan. Maka Yohanes dan Yakobus, anak-anak Zebedeus berkata, kami pun akan ikut engkau kemana engkau pergi. Dan pada saat mereka melakukan menangkap ikan semalam-malaman, tidak ada hasilnya apa-apa. Yesus menyatakan kasihan kepada mereka, datang dan menegur kepada mereka, adakah lauk pauk di antara kalian? Ya. Mereka berkata, kami sudah kerja semalam-malaman, tidak mendapatkan hasil apa-apa. Apa yang Yesus katakan? Tebarkan jalanmu di sebelah kanan. Pada tengah hari, menjelang tengah hari. Tidak masuk akal seorang yang menjala ikan pada hari menjelang tengah hari, lagi terang-terangnya ikannya lagi ngumpet semua di bawah batu.
Tetapi begitu mereka melakukan hal itu, mereka menebarkan jalan mereka. Mereka menangkap sejumlah ikan yang banyak. Dan sementara mereka melakukan hal itu, murid yang dikasih Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Petrus langsung menjeburkan diri ke dalam laut. Dan dia berkata, "Demi Tuhan, aku enggak lari." Kontak. Seketika langsung dia berkata, "Aku mengasihi engkau." Benar? Maka Yesus berkata kepada Petrus, "Pada saat engkau muda, engkau bisa mengikat, engkau bisa pergi ke sana kemari. Di pada saat engkau nanti tua, engkau memerlukan orang yang menolong engkau." Yesus berkata demikian kepada Petrus adalah cara nanti Petrus akan mati. Begitu Petrus berkata, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu dalam hatiku. Kalau aku mengasihi engkau, pasti kepo juga." Dan dia apa yang dikerjakan? Kalau aku disuruh mengasihi Tuhan, oke. Sekarang dia, murid yang dekat, murid yang engkau kasih, apa yang mesti dia lakukan? Yesus menjawab apa? "Itu bukan urusanmu. Yang menjadi urusanmu adalah kamu ikut aku. Gak usah mikirin yang itu. Itu urusannya dia dengan saya, dengan Tuhan. Sekarang kamu Petrus, kamu punya urusan dengan saya, dengan Tuhan. Kamu ikut aku. Jangan kepo dengan orang lain." Kalau kita mau mengalami pertumbuhan kasih kita kepada Tuhan, kita tidak menjadi sebagai orang yang cuma bisa ngawasi. "Loh, aku melayani Tuhan kok. Loh, dia apa?" Terus membanding-bandingkan. "Wah, aku udah sungguh-sungguh kok. Loh, dia masa sungguh-sungguh? Wah, aku udah rajin beribadah kok. Wah, aku udah jujur bawa korban persembahanku kok. Korban tantangan, korban persembahan persepuluh, aku jujur kok." Nah, dia jujur gak kira-kira? Nah, sementara menunjuk kepada orang lain, jujur apa tidak? Kita bertanya pada pribadi kita, jujur apa enggak kita? Amin. Saya rasa emang firman Tuhan keras banget tentang hal ini. Tetapi sesuatu yang Tuhan saya tempatkan dalam hati saya untuk disampaikan. Saudara sekalian, mari kita jangan menjadi orang Kristen yang kepo. Dan jangan menjadi orang Kristen cuma sekedar sebagai calon. "Ayo nih gereja yuk, ayo gereja yuk, ayo ibadah yuk, ayo doa yuk, ayo doa yuk, ayo." Ya itu cuma ngomong ayo, tapi tidak melakukan apa-apa. Dan kita akhirnya apa? Kita akhirnya ditinggal. Dan itu mari kita mau berkata kepada pribadi, lepas pribadi kita masing-masing. Mengajak kepada pribadi kita. Seperti renungan firman Tuhan pagi tadi. Berjuang. Kita berjuang. Untuk mempertahankan pilihan istimewa yang dari Allah kepada kita. Jangan sampai pilihan istimewa Allah kepada kita itu hilang. Dan kita tidak menikmati akan sesuatu hal yang indah yang Tuhan sediakan untuk diberkatkan dalam hidup ini. Karena itu mari saudaraku sekalian pada saat tentang hal ini kita mau belajar. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada ayat mas kita. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Jangan jadi orang Kristen yang sombong rohani.
Jangan jadi orang Kristen yang merasa aku kan sudah punya pengalaman, udah cukup lama menyembah Tuhan, aku punya pengetahuan, aku ngerti firman kok. Wes gak usah diomongin mana, aku tahu firman kok. Sombong. Sombong rohani hancur. Dan kesombongan rohani ini yang mengakibatkan menjadi malas untuk merenungkan firman Tuhan, malas untuk belajar menyelidiki firman Tuhan. Ya, karena apa? Karena merasa aku sudah hidup secara rutinitas di dalam kehidupanku sebagai orang yang beragama. Ya, cuma menyandang predikat sebagai orang Kristen, tetapi tidak ada langkah yang nyata. Sebab sekalian, kita nggak tahu apa yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Tapi satu hal yang kita lihat daripada segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini, banyak membuat manusia menjadi pusing, bingung. Kalau beberapa saat yang lalu ada anjuran khususnya bagi ibu-ibu, kalau beli telur sebelum disimpan di dalam lemari es atau disimpan tempat penyimpanan telur, telur yang barusan dibeli dicuci dulu, yang bersih, satu barusan disimpan. Dan kemudian muncul satu perintah, beli telur jangan dicuci, nanti virus yang ada di cangkangnya, yang ada di kulitnya telur itu, karena ada pori-pori daripada kulit itu, maka virus itu masuk ke dalam telur, sehingga akhirnya berkembang virus ini dalam telur. Maka saat telur itu dimasak, makan juga virus. Sing bener yang mana? Yang betul yang mana? Tolong tuh tanya itu sama pembina kesehatan dari kecamatan itu ada. Yang seringkali memberikan penyuluhan. Bingung itu? Bingung. Kalau dulu ya toh, waduh, kita beli semangka yang banyak, apa masih banyak bijinya, rasanya males makannya. Kenapa? Begitu makan dikit langsung bijinya keluar semua merotol. Maka ada semangka yang tidak tanpa biji, maka belilah semangka yang tanpa biji. Sekarang begitu beli semangka tanpa biji, maka dikatakan awas, semangka tanpa biji adalah tidak sehat, karena berasal dari apa? Ya pokoknya gak sehat, yang membatasi dan tidak ada bijinya. Belilah semangka yang ada biji. Beli semangka ada bijinya. Kita yang suka kuaci mikir, saudara. Ada seorang bapak-bapak tua, saya akan tutup dengan kisah. Seorang kakek-kakek sudah berusia lanjut. Dia tinggal sendirian di rumah yang sederhana. Maka tetangganya ada yang punya anak yang mulai remaja, tapi berada di luar kota. Maka anak tetangga ini pulang kembali ke desa itu, dan kemudian ketemu sama kakek ini yang ada di depan, di beranda depan. Kemudian sang anak ini menemani kakek karena lama tidak ketemu, ngobrol-ngobrol. Ya, begitu ngobrol-ngobrol, kemudian di depan daripada pembicaraan mereka, ternyata di atas meja itu ada sebuah toples yang berisi kacang mente. Nah, karena anak itu doyan kacang mente, maka kacang mente itu dimakan. Terus tanya sama kakeknya, "Kek nggak makan?" "Enggak, udah." Ya loh. "Ini kakek bikin sendiri?" "Iya, saya bikin." "Apa enggak, saya nggak bikin sendiri." "Ini kakek goreng sendiri?" Enggak. "Loh, ini mentenya nggak terasa dihabiskan satu toples, tapi nggak banyak, toples kecil dihabiskan."
Begitu habis terus kemudian anak ini katakan sama kakeknya, kakek itu luar biasa ya, pisang goreng mente begitu enak. Ya, wah. Terus akhirnya cerita si kakek, ya saya bersyukur ya nak ya, kakek ini doyanannya makan coklat mente. Jadi coklatnya tak mut habis, mentenya tak keluarin, tak simpen, terus tak jemur, tak masukkan ke toples. Sekarang kalau sudah kamu habiskan berarti ya tidak ada yang mubazir. Paham ya? Bisa nangkap ya di sini ya. Itu suatu sekalian, kita mau belajar untuk menjadi orang-orang yang hidup dengan bijaksana yang berasal dari Tuhan. Sukacita Allah itu mengalir dalam hidup kita. Sukacita daripada Allah mengalir. Bagaimana sukacita itu mengalir? Kita mengasihi kepada Allah. Kalau kita mengasihi kepada Allah, maka sukacita daripada Allah itu mengalir dalam hidup kita. Dan sukacita itu yang membuat kita begitu mencintai Tuhan dan mencintai akan firman-Nya, dan juga kita melakukan dalam hidup ini. Dan pada akhir langkah hidup kita, kita akan menikmati satu kehidupan yang luar biasa, duduk makan semeja bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga yang mulia. Puji bagi nama Tuhan. Biar Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Apa kita renungkan boleh menjadi satu pegangan dalam hidup kita di hari-hari yang akan datang. Puji Tuhan. Amin.